Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran kalam ulama Nusantara. Yang pertama ada Mufti Betawi atau Syekh Utsman bin Yahya Al-Alawi. Beliau lahir pada 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 2 Desember 1822 Masehi di Pekajon, Betawi. Beliau anak dari pasangan Abdullah bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya dengan Aminah binti Syekh Abdurrahman al-Misri. Syekh Syahid Utsman mendapatkan pembelajaran agama untuk pertama kalinya dari kakeknya sendiri setelah ia ditinggalkan oleh ayahnya ke Mekah pada usia 3 tahun. Pada usia 18 tahun barulah beliau menyusul ayahnya ke Mekah. Selama 7 tahun di Mekah ia belajar kepada ayahnya dan kepada Syahid Ahmad Dahlan. Setelah menimba ilmu di Mekah, kemudian beliau melanjutkan perjalanan belajarnya ke Hadramaut. Di Hadramaut beliau belajar dengan beberapa orang guru, di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Di Hadramaut beliau juga sempat menikah dengan seorang syarifah atas saran dari gurunya. Setelah beberapa gurunya wafat, ia kemudian kembali ke Mekah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Demi perjalanan menuntut ilmu, Syekh Syahid Utsman kemudian melanjutkan perjalanan dari Madinah ke Mesir, kemudian ke Tunis, Maroko, dan Aljazair. Kemudian menetap beberapa bulan di Istanbul, lalu ke Palestina, Suriah, dan Hadramaut, hingga akhirnya ia ke Batavia. Melalui jalur Singapura pada tahun 1279 Hijriah untuk berdakwah baik di lisan ataupun di kitabatil kitab. Maka lahirlah ulama-ulama besar hasil didikan beliau, di antaranya yaitu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Umar Purwakarta, dan Habib Falakiyah Bogor. Pemikiran bidang kalamnya. Sebagai seorang penulis, tentu saja banyak sekali pemikiran yang beliau hasilkan. Di antara pemikiran beliau adalah sifat kritisnya terhadap tarekat Nusantara. Hal tersebut bukan karena beliau benci terhadap tarekat, tetapi beliau menganggap bahwa Indonesia waktu itu belum memadai untuk belajar tarekat. Karena menurut beliau, jika orang ingin bertarekat, semestinya menguasai 3 ilmu terlebih dahulu, yaitu tauhid, fikih, dan sifat hati. Dalam bidang kalam, sebetulnya bisa dilihat dari salah satu kitab beliau yang berjudul Sifat 20. Kitab tersebut mengindikasikan langsung bahwa Said bin Yahya merupakan seorang Asy'ariyah. Di antara pemahaman beliau tentang Ma'rifatullah, beliau mengatakan bahwa Ma'rifatullah adalah i'tiqad yang jazm, yang selaras pada kebenaran disertai dengan dalil. Adapun yang dimaksud dengan jazm adalah i'tikad yang pasti, yang tidak ada keraguan lagi, bukan berupa prasangka lagi. Menurut beliau, jazm itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jazm yang muwafaqah pada hak disertai dengan dalil, inilah yang disebut ma'rifah. Yang kedua, jazm yang muwafaqah pada hak tapi tidak disertai dalil. Ini yang disebut taklid sofi. Yang ketiga, jazm yang tidak muwafaqah pada hak disertai dengan sesuatu yang dianggap dalil, inilah yang disebut jahil murakkab. Dan yang terakhir, jazm yang tidak muwafaqah pada hak dan tidak disertai dalil, inilah yang disebut taklid batil. Yang kedua, Mufti Banjari atau Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir pada 17 Maret 1710 di Lombok, Sabang, dan meninggal pada 3 Oktober 1829 Masehi di Dalam Pagar, Kalimantan Selatan. Beliau anak dari pasangan Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid bin Abdullah dengan Aminah. Syekh Arsyad sejak kecil terkenal dengan kecerdasan dan kesantunannya. Beliau juga ahli dalam seni lukis dan tulis. Keahlian inilah yang membawa Syekh Arsyad mendapatkan peluang besar untuk belajar bersama anak-anak bangsawan di istana. Karyanya membuat kagum Sultan Tahlilullah sehingga beliau meminta kepada ayah dan ibu Syekh Arsyad sejak berusia 7 tahun untuk tinggal dan belajar di istana. Di usia 30 tahun beliau dinikahkan dengan seorang wanita solihah bernama Tuan Bajut.
Namun karena semangat mencari ilmu pengetahuan terus mengalir dalam dirinya, maka Syekh Arsyad meminta izin kepada istrinya dan Sultan untuk melanjutkan studi di negeri Mekah. Pada waktu itu istrinya tengah hamil muda. Setelah mendapat izin dan keduanya berangkat Syekh Arsyad ke Mekah. Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama 35 tahun. Meskipun demikian, beliau masih belum puas dan berniat melanjutkan masa belajarnya di Mesir. Namun, gurunya memerintahkan Syekh Arsyad dan rekan-rekannya dari Indonesia untuk kembali ke negara mereka untuk berdakwah. Sekembalinya ke Kesultanan Banjar, beliau disambut oleh Sultan Tahmidollah II dan masyarakat Banjar. Beliau sangat dihormati dan diadakan agenda besar penyambutannya. Syekh Arsyad juga diminta oleh Sultan Tahmidullah II untuk membuat kitab hukum ibadat. Maka terlebih kitab beliau yang terkenal dengan nama Kitab Sabil Muhtadin. Yang kedua, pemikiran bidang kalamnya. Pemikiran beliau mengenai Tuhan dan manusia antara lain sebagai berikut. Pertama, antara khalik dan makhluk ia jelas berbeda dan tidak ada keserupaan. Tuhan itu qadim dan abadi, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya baik dalam zat, af'al, dan sifatnya. Kedua, pemikiran beliau tentang manusia. Manusia jika ingin mengenal Allah SWT yaitu dengan akal. Akal ruhani dalam tasawuf disebut qalb yang berfungsi mengetahui sifat-sifat Allah SWT. Ruh yang berfungsi mencintai Allah SWT dan sir yang berfungsi untuk melihat kebesaran kekuasaan Allah SWT. Saya berjanji untuk mengamalkan pelajaran materi ini. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.